Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan asli? Maka coba Kak Andi akan mengundang adik-adik untuk misalnya menghitung beberapa soal yang sangat mudah. Pertama, misalnya kita punya persoalan 23 tambah 12. Maka kita akan tahu hasilnya adalah 35. Kemudian kalau 23 kurangi 12, maka tentu kita akan tahu hasilnya adalah 11. Namun bagaimana jika kita menjumpai soal 23 kurangi 23? Maka adik-adik langsung tahu hasilnya, tentu ini hasilnya 0. Hasilnya 0. Maka apakah adik-adik ingat Kak Andi pernah menanyakan apa pentingnya simbol 0 selain untuk misalnya supaya kita bisa menuliskan 10, 20, 30 seperti yang sudah Kak Andi terangkan kemarin. Inilah salah satu fungsi simbol 0, sehingga dengan mengetahui simbol 0 tersebut kita bisa menghitung, kita bisa menyatakan 23 kurangi 23 itu apa? 0. Coba kalau misalnya 0 itu tidak pernah ada, 0 itu tidak pernah ditemukan oleh orang dulu, maka kita tidak tahu ini jawabannya 23 kurangi 23. Demikian segala bilangan 17 kurangi 17 itu hasilnya 0. Jika kita tidak tahu atau tidak mengenalkan simbol 0, maka kita tidak bisa menjawab persoalan ini. Maka akan lebih baik jika angka 0 itu kita masukkan ke sistem bilangan kita. Jadi kita sudah punya bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 9. Dan menariknya bilangan asli itu mulainya dari 1 sampai seterusnya. Termasuk diantaranya 10, 20, dan seterusnya. Kita lihat di sini 10 ada angka 0, tapi bilangan asli tidak mengenal angka 0 di sini. Jadi bilangan asli tidak ada 0 di sini, tapi ada 0-nya dipakai untuk mensimbolkan angka 10, mensimbolkan angka 20. Nah, kalau misalnya kita bertahan sampai di sini tidak ada angka 0, maka tetap kita tidak bisa jawab ini 4 kurangi 4. Maka 4 terus 4 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Gak ada bilangan. Nah, supaya ada bilangan, maka kita perkenalkan bilangan 0 di situ, sehingga kalau kita simpulkan bilangan kita sekarang yang sudah kita kumpulkan ada dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai besar sekali. Inilah yang disebut sistem bilangan cacah. Kalau sebelumnya hanya 1 sampai dan seterusnya itu bilangan asli. Tentu adik-adik sudah tahu. Nah, sekarang yang menarik adalah bagaimana jika kita teruskan lagi pertanyaannya di sini, 23 kurangi 23. Bagaimana jika ada soal 23 kurangi 24? Maka tentu sangat kita tidak bisa menjawabnya, karena 23 kurangi 24 itu sama saja dengan menanyakan 0 kurangi 1. Jadi 0 dari posisi 0 satu langkah ke kiri. Gak ada bilangan di sini. Nah, akhirnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, orang memperkenalkan ada bilangan di belakang 0 itu adalah minus 1. Ini minus, kemudian di belakang minus 1 ada minus 2, dan seterusnya minus 3, dan seterusnya. Jadi kalau Kak Andi gambarkan di sini, maka 0 di tengah, di belakang ada minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Dan di sini 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka minus 1 ini sebenarnya adalah 0 kalau diajak 1 ke kiri lagi. Kalau 0 diajak 2 langkah ke kiri, maka dia jadi minus 2. Jadi minus 2 itu adalah 0 kurangi 2. Minus 3 adalah 0 kurangi 3. Nah, sistem bilangan yang sekarang, yang mulai dari 0 sampai ke kanan, sampai tak terhingga besarnya, kemudian ke kiri dari minus 1, minus 2, minus 3, itu yang disebut bilangan bulat. Maka insya Allah pertemuan kedepannya kita akan membahas lebih banyak tentang bilangan bulat, karena ada sesuatu hal yang tidak bisa dikerjakan di bilangan asli atau bilangan cacah, tapi kita bisa mengerjakannya di bilangan bulat. Intinya bilangan bulat itu pada dengan sebuah sudut pandang tertentu lebih baik daripada bilangan asli dan bilangan cacah. Kita berjumpa di pertemuan mendatang insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.